semuanya, selamat datang di channel HBS Sport TV News. Berikut ini ada kabar timnas terbaru, di antaranya, ini tandanya pemain Liga Inggris semakin dekat gabung timnas Indonesia. Shin Tae-yong ngotot ingin tambah pemain naturalisasi di timnas Indonesia. Calon mesin gol timnas Indonesia setinggi 193 cm ternyata akrab dengan dua pemain yang sedang dinaturalisasi. Justin Hubner dapat banyak pelajaran berharga usai bela timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Sebelum kita teruskan, sebaiknya klik tombol like dan subscribe ya. Tanda Anda selalu support cinta timnas Indonesia dan Anda selalu dapat kabar terbaru dari HBS Sport TV News. Kalau sudah, ayo simak baik-baik video berikut ini. Ini tandanya pemain Liga Inggris semakin dekat gabung timnas Indonesia. Seperti diketahui, skuad Garuda akan menambah kekuatan di semua lini. Pelatih timnas Indonesia dan PSSI selalu berusaha mempersiapkan timnas Indonesia semakin gacor dengan cara naturalisasi pemain keturunan di luar negeri. Timnas Indonesia selangkah lagi mendapatkan pemain yang merumput di Liga Inggris, ini tandanya. Hairo Riedewald, sang pemain yang dimaksud, bakal menjalani proses naturalisasi karena memiliki garis keturunan Indonesia. Anggota Komite Eksekutif Exco PSSI, Hassani Abdul Ghani mengungkapkan kabar gembira ini. Ia mengatakan, dirinya sudah berkomunikasi dengan keluarga dekat sang pemain. Hairo Riedewald, dikatakan keluarganya sudah bersedia gabung timnas Indonesia dan siap untuk dinaturalisasi. Pemain dari Crystal Palace ini punya hubungan darah dengan Indonesia. Kabarnya Hairo keturunan dari Suriname. Hairo Riedewald, bukankah Hairo turunan Suriname? Neneknya Hairo, adik saya. Kami berasal dari Manado, jawab beliau. Kalau benar dan secara administrasi bisa dilengkapi, tentu timnas sangat diuntungkan bisa mendapat pemain grade A ini. Udah-udahan terjadi, tulis @Hassani Abdul Ghani dalam akun Instagramnya, Jumat tanggal 16 Februari tahun 2024. Merujuk hal itu, potensi terjadinya proses naturalisasi Hairo Riedewald ditengarai bakal berjalan cepat. Semoga saja Hairo Riedewald dapat menjadi bagian skuad Garuda di ajang internasional dan terilisasi hendaknya. Sekarang kita masuk ke kabar berikutnya. Shin Tae-yong ngotot ingin tambah pemain naturalisasi di timnas Indonesia. Baru-baru ini kepada media Korea Selatan, Naver, Shin Tae-yong mengungkapkan niatnya untuk menggunakan banyak pemain keturunan di timnas Indonesia pada masa depan. Karenanya, juru taktik timnas Indonesia STY itu berencana untuk segera melakukan perjalanan ke Belanda dan tinggal di sana selama 2 pekan. Shin Tae-yong akan ke Belanda selama 2 pekan untuk melihat pemain keturunan di negara tersebut. Shin Tae-yong mengakui masih ingin menaturalisasi sejumlah pemain keturunan lantaran dirinya merasa para pemain tersebut perlu dimanfaatkan sebaik mungkin untuk bisa memperkuat skuad Garuda selama di negeri kincir angin itu. Shin Tae-yong akan mencari pemain ras campuran atau berdarah Indonesia kelahiran Eropa yang dapat dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia (WNI). Nantinya, mereka diproyeksikan untuk memperkuat timnas Indonesia. Saya berencana untuk segera berangkat ke Belanda dan tinggal selama sekitar 2 minggu untuk memeriksa kondisi mereka, pemain keturunan, pemain ras campuran sekali lagi, kata Shin Tae-yong, dikutip dari Naver. Sabtu tanggal 24 Februari tahun 2024. Lebih lanjut, Shin Tae-yong menyatakan akan terus mempersolid skuad timnas Indonesia melalui program naturalisasi untuk masa depan. Kali ini, calon pemain naturalisasi timnas Indonesia yang dia pantau di Belanda itu merupakan para pemain muda. Para pemain bekerja keras dan melakukannya dengan baik. Mereka adalah pemain muda, jadi saya melihat masa depan yang cerah, Shin Tae-yong menjelaskan. Mantap coach. Semoga rencana dan usahanya berhasil demi masa depan timnas Indonesia. Sekarang kita lanjut ke kabar berikutnya.
Calon mesin gol timnas Indonesia setinggi 193 cm ternyata akrab dengan dua pemain yang sedang dinaturalisasi. Saat ini timnas Indonesia terlihat agak lemah di lini serang. Ada calon mesin gol timnas Indonesia setinggi 193 cm terus jadi bahan perbincangan publik dunia maya. Ternyata sang bomber berteman akrab dengan dua pemain keturunan Indonesia, yang sedang menjalani proses naturalisasi. Makin kuat tanda-tanda ia akan menjadi pemain naturalisasi timnas Indonesia berikutnya. Ternyata tim Watering pernah akrab dengan dua pemain keturunan Indonesia lainnya, Maarten Paes dan Ragnar Oratmangun. Ketiganya pernah bermain bersama tim Watering saat masih memperkuat tim NEC Nijmegen U21 di musim 2015-2016. Jika tim Watering masuk skuad Garuda bakal jadi senjata mematikan bagi timnas Indonesia jika memainkan bola-bola atas. Terlebih, lini depan timnas Indonesia memang minim striker house goal. Saat ini mengingat timnas Indonesia minim striker, tim Watering sangat mungkin dipilih Shin Tae-yong. Alasannya, karena sudah terjalin chemistry antara dirinya dan Ragnar Oratmangun. Andaikan tim Watering betul-betul jadi bagian skuad Garuda tentu keraguan selama ini bisa terjawab. Bagaimana dengan pendapat Anda tentang kabar ini? Ayo tulis tanggapannya di kolom komentar. Sekarang kita masuk ke kabar berikutnya. Justin Hubner dapat banyak pelajaran berharga usai bela timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Seperti diketahui Justin Hubner dipanggil ke skuad timnas Indonesia usai resmi menjadi WNI pada tanggal 6 Desember 2023. Pemain kelahiran Hertogenbosch itu menjalani debutnya bersama timnas Indonesia saat masih bermain untuk tim Wolves U21. Piala Asia 2023 menjadi turnamen internasional perdana bagi bek 20 tahun tersebut bersama timnas Indonesia. Pemain Wolves tersebut jadi tak tergantikan selama tampil di Piala Asia 2023 bersama timnas Indonesia. Justin Hubner berhasil membantu tim Garuda lolos ke fase gugur Piala Asia untuk kali pertama sepanjang sejarah. Justin Hubner pun mengaku bangga menjadi bagian dari perjalanan bersejarah timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Piala Asia adalah pengalaman yang luar biasa. Ini adalah turnamen terbesar di Asia, ujar Justin Hubner. Kami menghadapi grup yang sangat sulit melawan Irak, Jepang, dan Vietnam. Tapi saya pikir kami melakukannya dengan sangat baik. Kami memenangkan satu pertandingan melawan Vietnam sehingga kami lolos ke babak berikutnya. Secara keseluruhan, ini adalah pengalaman yang luar biasa dan saya senang menjadi bagian dari tim. Ujarnya menambahkan, inilah rangkaian kabar timnas hari ini, silahkan tulis tanggapan Anda di kolom komentar, dan jangan lupa klik tombol like dan subscribe bila yang belum subscribe. Atas kehadirannya kami ucapkan terima kasih dan salam olahraga.